Hello everyone, good morning. Welcome back to our talk show, Big Talk. Kali ini kita akan membahas tentang prodi, yaitu Teknologi Rekayasa Logistik dari Politeknik Digital Bos Indonesia. So, di samping saya sudah ada Bapak Peter selaku person in charge dari prodi tersebut. Halo Bapak, selamat pagi. Pagi. Boleh dong Pak untuk memperkenalkan siapa sih diri Bapak ini? Oke, terima kasih. Jadi Bapak ini sebagai dosen di Politeknik Digital Bos Indonesia, prodi Teknologi Rekayasa Industri Otomotif. Sekaligus juga PIC dari Teknologi Rekayasa Logistik. Ya, seperti itu. Kira-kira apa sih Pak yang dimaksud dengan prodi ini? Prodi logistik ya. Iya. Oke, Bapak akan menjelaskan ya. Jadi di Politeknik Digital Bos Indonesia itu Teknologi Rekayasa Logistik itu adalah salah satu dari beberapa program studi yang ada, di mana ini termasuk dalam program studi KKN level 6. Jadi KKN level 6 itu adalah setara dengan S1, di mana dia berbasis digital dengan mengedepankan kemampuan secara praktek. Jadi berbasis digital, kemampuan praktek, dan ada keterampilan dalam kewirausahaan berbasis digital seperti itu. Jadi dia program D4 Sarjana Terapan Vokasi setara S1. Kira-kira seberapa penting Pak untuk kita pelajari tentang program studi tersebut? Kalau menurut Bapak itu sangat penting karena kita tahu bahwa di zaman digital sekarang kan selain pekerjaan kita misalnya kerja di perusahaan, kita juga harus punya usaha sendiri ya biasanya, dan itu banyak membutuhkan digital. Jadi kalau logistik sendiri kan itu kan adalah proses di mana mulai ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengawasan terhadap perpindahan dari barang, jasa, kemudian sumber daya lain, dan kemudian juga ada aliran uang, kemudian teknologi informasinya tuh berpindah dari suatu titik ke titik yang lain, atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi dari logistik itu kita bisa mempelajari urutan-urutan, tahapan-tahapan, sehingga kita dapat membuat suatu project bisnis yang baik seperti itu. So it's really important guys. Dan kira-kira benefit atau manfaat apa nih Pak yang akan diberikan mahasiswa-mahasiswi selama mengikuti program studi tersebut? Oke, mungkin sedikit dijelaskan ya. Jadi semua program studi atau bisnis maupun bisnis kecil atau perusahaan pasti membutuhkan logistik. Karena dari kita mulai misalnya dari awal perencanaan pemenuhan kebutuhan, kemudian ada tempat penyimpanan, kemudian ada memelihara kualitas barangnya, dan akhirnya manajemen anggaran. Jadi itu dari awal sampai akhir tuh kita buat suatu penjadwalan, kemudian perencanaan dengan serapi mungkin, sehingga ketika kita menggunakan ada masalah di tengah-tengah, kita bisa menggunakan digital. Dan di prodi logistik ini kita juga sudah bekerja sama dengan salah satu perusahaan jasa aplikasi yang software untuk logistik, itu namanya PT Odysseus. Jadi nanti ketika kita melakukan secara manual, nanti kita butuh yang sifatnya digital, kita bisa menggunakan jasa mereka, dan mereka juga katanya akan terlibat langsung di sini dalam pembelajaran seperti itu. Nah, di Pak kan kira-kira kita kan praktek itu 70%, Ya. sisanya itu materi. So, sistem pembelajarannya itu seperti apa sih Pak? Kalau kan kita beda dengan universitas ya. Kalau universitas itu 60% teori, 40% praktek. Sedangkan di bidang vokasi ini, pendidikan vokasi ini 70% praktek, 30%-nya teori. Jadi ibaratnya kita perlu basic knowledge itu perlu. Jadi basic knowledge itu penting. Makanya di dalam logistik juga ada teori, di mana teori dasar ya. Nanti ketika kita, dan dari urutan-urutan yang sudah dilakukan di bidang logistik itu pasti nanti ada miss di mana gitu kan. Nah, dari miss yang di situ kita bisa lihat dari kita menggunakan digitalnya. Jadi aplikasi programnya itu nanti justru karena ada masalah di manualnya gitu. Jadi nanti kita bisa lihat dalam 1 bulan itu ternyata ada masalah di mana nih. Mungkin dari stok penyimpanan barang di gudangnya itu ada masalah. Nanti kita bisa flashback, kemudian kita buat suatu program. Nah, dari program itu nanti bisa solving problem, jadi mengatasi masalah yang ada. Seperti itu. Lalu untuk profil lulusannya itu bisa seperti apa ya Pak? Oh, itu outcome learningnya ya. Jadi
Intinya di sini kan kalau pembelajaran di Politeknik Digital Bahasa Indonesia ada dua ya, case based learning, jadi studi kasus, bisa juga dengan project based learning. Jadi kita lebih banyak ke case based learning, studi kasus, dan juga ada project based learning. Nah nanti dari project based learning itu melibatkan dari human research dari PT Odysseus itu sendiri. Jadi kita ambil sumber daya dari mereka, mereka terlibat dalam proses pembelajaran langsung ke sini. Nah mungkin nanti ada praktek dulu nih, misalnya Gojek ya, Gojek disurvei dari 1 bulan bagaimana nih, ada masalah apa, nanti baru dibuat suatu program yang untuk mengatasi masalah tersebut menggunakan aplikasi softwarenya seperti itu. Jadi ada basic knowledge-nya, ada secara manual, ada juga solving problemnya secara digital. Nah ini yang dibutuhkan kan seperti sekarang ini. So that's it guys tentang program studi teknologi rekayasa logistik. Thank you very much Bapak Peter. Ada yang ingin tambahkan kira-kira? Oke, Bapak tambahkan ya. Iya, jadi lepas dari logistik ini Bapak berbicara untuk semua prodi ya. Jadi semua prodi di PDB itu bagus semua. Jadi karena kita mengedepankan basis digital ya. Basis digital, vokasional artinya mengutamakan skill kompetensi. Jadi level KKN level 6 itu sebenarnya adalah mengutamakan kemampuan aspek pekerjaan, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial, dan satu yang terakhir adalah attitude sikap. Nah, kemampuan manajerial inilah yang nantinya kalian-kalian yang lulus nanti diharapkan menjadi manajer-manajer yang andal di bidangnya. Contoh kayak logistik bisa jadi manajer logistik, manajer transportasi, manajer pergudangan, terus ada konsultan logistik dan sebagainya. Jadi intinya sampai kemampuan manajerial dalam hal menjadi seorang manajer yang baik seperti itu. Jadi semua di sini memang sifat pendidikannya tuh nggak kaku ya, jadi lebih ke digitalisasi. Jadi ada kasus, ada masalah, kita kerjakan dengan cara manual. Kalau manualnya mentok, kita bisa pakai digitalnya seperti itu. Thank you very much for kita. Sama-sama Gerasa, terima kasih banyak juga. Thank you very much. So guys, that's it tentang program studi di Politeknik Digital Bahasa Indonesia. So untuk kalian yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, kalian bisa cek website kita di description box dan Instagram kita BOAS Polipi. Thank you for watching and see you soon.